Doa pembukaan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas hari ini kami mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada Suaranya nggak kami. keluar, Pastor. Suaranya belum Tes ada. 1, 2, 3. Tes. Belum. Kedengaran? Jelas. Jelas. Kita ulangi. Terima kasih tunggu Tuhan. dikit. Harus Udah. kita ulangi. Kami ulangi. Terima kasih Tuhan atas hari ini, atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami, pribadi lepas pribadi. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami, pray and Bible study dalam Zoom ini Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu, hadirat-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Supaya kami hanya membesarkan nama-Mu, kami hanya memuji dan memuliakan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami memprioritaskan Engkau. Tidak ada satupun apapun yang kami prioritaskan selain kami mau mendengar suara-Mu Tuhan. Berbicara pada kami masing-masing pribadi pribadi demi pribadi. Kami percaya firman yang telah menjadi manusia, yaitu dalam Alkitab ini, kami percaya bahwa apapun yang Engkau akan sampaikan pada kami akan menguatkan iman kami pribadi, lepas pribadi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan berbicara pada hati kami masing-masing karena kami siap mendengar dan juga kami siap mendengar puji-pujian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Baik, kita akan mendengarkan sebuah pujian. Bentar ya. Lari kemana ini? Oke.
Ibu sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang nanti datang, begitu pun Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, hanya Engkau, Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Baik, sebelum kita masuki pelayanan firman Tuhan pagi ini, kita akan dengarkan sebuah lagu lagi untuk kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layak tunggu untuk dapat memanggil-Mu. Karena Engkau
Baik, kami akan serahkan pada Tirsa untuk pelayanan firman Tuhan. Ya, Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Baru, Galatia 5 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-26. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami rindu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang benar menurut firman yang disampaikan pada pagi hari ini. Hamba-Mu tidak mampu untuk berkata-kata tanpa bimbingan dari Roh-Mu yang kudus. Oleh sebab itu Bapa, kiranya turunlah Roh-Mu yang kudus di tengah-tengah kami, sehingga firman yang kami sampaikan adalah berdasarkan kehendak-Mu. Inilah doa permohonan kami Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama merenungkan dan membaca kebenaran firman Tuhan. Saya ambil dari TB2, Alkitab Terjemahan Baru, yang kedua, Kitab Perjanjian Baru, Galatia 5 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-26 yang menyatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Namun, jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Hidup menurut daging dan roh, maksudku hiduplah oleh roh, dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Namun jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Namun, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling menebuki. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab, kiranya yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan dan mau melaksanakan dalam hidup sehari-hari. Mungkin Bapak Ibu Saudara akan bertanya-tanya, kenapa saya mengambilnya dari ayatnya yang ke-13? Kenapa tidak dari awal? Sedangkan tema daripada cerita kita pada hari ini atau renungan kita pada pagi hari ini tentang kemerdekaan Kristen. Latar belakang dari penulisan Galatia ini, surat Galatia, adalah karena Rasul Paulus berada di tempat di mana saat itu dia memberitakan firman Tuhan. Dan melihat daripada gelagat atau sikap, tindak tanduk, cara berpikir, cara hidup manusia pada saat itu adalah yang seperti yang dituliskan. Banyak daripada orang-orang di sekitarnya itu memiliki satu sikap yang abu-abu. Kadang sebagai orang yang saleh, kadang sebagai orang yang
hidupnya tidak dipimpin oleh Roh. Namun dari ayatnya yang pertama, Galatia 5 ayat yang pertama, sudah ditekankan bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kenapa dia tekankan tentang kemerdekaan? Kalau kita menyaksikan kehidupan kita saat ini, tentu kita sudah merasa bahwa kita sudah merdeka. Karena kita sudah hidup di zaman, di era yang saat ini kita bisa rasakan. Kemerdekaan yang sungguh-sungguh kita bisa bebas melakukan apa saja. Kalau kita lihat dari media sosial yang kita setiap hari dapat berita-berita, yang kadang-kadang orang sudah tidak berpikir lagi apakah yang dikatakan itu benar atau tidak benar. Semuanya mereka lakukan suka-suka, hanya untuk mendapatkan misalnya rating gitu ya di media sosial. Nah, sehingga mereka memanfaatkan kesempatan-kesempatan itu, baik itu untuk menjelekkan orang lain, baik itu untuk melakukan sesuatu hal-hal yang kelihatannya baik tetapi menjatuhkan orang lain. Nah, seperti itulah yang dikatakan kemerdekaan. Bebas melakukan apapun juga. Tapi hari ini kita bukan mau menjelaskan mengenai bagaimana cara hidup kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Penekanannya adalah di dalam Kristus. Kristus artinya apa? Kristus artinya adalah orang yang percaya, orang yang sudah dimerdekakan, orang yang sudah mengenal kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Itu yang saya pelajari melalui bacaan pada hari ini. Nah, ketika kita mulai dari ayat yang ke-13, disinilah kita bisa menyaksikan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Sangat jelas Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya senang sekali mengambil daripada ayat yang ke-13 ini. Kenapa? Karena kita sudah tahu latar belakangnya membicarakan mengenai kemerdekaan Kristen. Kemudian disangkut pautkan lagi dengan kehidupan menurut daging dan roh. Nah, ayat yang ke-13 ini menegaskan kepada kita bahwa kita harus hidup seturut dengan kemerdekaan yang sudah disampaikan kepada kita untuk tidak melakukan dosa, melainkan kita harus melayani seorang akan yang lain. Bagaimana caranya kita melayani seorang akan yang lain? Dalam kehidupan kita dari sehari ke sehari, pelayanan kita terhadap saudara kita, terhadap teman kita, terhadap orang-orang di sekitar kita, membuktikan bahwa apakah kita benar-benar sudah merdeka, sudah mengerti akan kebenaran, sudah melakukan bagian kita dengan benar. Kadangkala kita merasa bahwa kita sudah benar. Namun ada baiknya kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, kalau kita mau hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka satu hal yang kita harus lakukan, layanilah seorang akan yang lain. Ya tentunya melayani itu bukan cuma sekedar bicara saja, tetapi layani itu dengan kata-kata, dengan sikap, dengan tingkah laku kita untuk menyaksikan bagaimana Kristus yang ada di dalam hidup kita. Contohnya, mungkin kita tidak sempurna. Di antara teman-teman, di antara saudara, di antara kakak beradik, kadangkala kita merasa bahwa kita sudah lakukan banyak hal. Wah, kita udah hebat, kita sudah benar-benar hidup berkenan kepada Tuhan. Itu menurut kita pribadi. Tetapi belum tentu saudara-saudara kita, orang di sekitar kita merasa bahwa, wah, kamu ternyata belum sempurna ya, kamu masih banyak kekurangan. Nah, apakah kita selaku orang percaya, selaku orang yang sudah dimerdekakan, mau untuk menerima kritikan itu?
Kalau kita mampu untuk mendengar, menerima kritikan atau menerima pendapat orang lain tentang diri kita yang masih berkekurangan, kita pasti akan mengalami satu kemerdekaan, pembebasan, tidak terikat lagi, tidak merasa bahwa kita dibayang-bayangi oleh rasa bersalah kita. Itu yang firman Tuhan ini katakan. Apakah kita mampu untuk melakukannya? Bapak Ibu, kita terus lagi ya tentang bacaan kita pada hari ini, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana sikap kita ketika kita mengasihi saudara kita, mengasihi orang-orang di sekitar kita? Apakah kita sudah mengasihi diri kita sendiri? Kadangkala kita merasa bahwa yang utama adalah kita bisa menolong orang lain. Ya, pokoknya kita lakukan bagian untuk orang lain supaya orang itu senang melihat keberadaan kita. Tapi kita lupa bahwa diri kita sendiri juga harus dilayani, harus dikasihi. Dengan cara bagaimana? Ya, mengatur kesehatan kita dengan benar, menjaga cara hidup kita supaya kita tidak merasa bahwa, aduh, saya sudah lelah rasanya, saya sudah tidak bersemangat lagi untuk mengikuti semua kegiatan. Saya mau di rumah sajalah, karena kalau saya jalan-jalan nanti saya akan melakukan salah. Itu juga tidak benar. Karena apa? Sepanjang kita diberikan kesempatan untuk melakukan, untuk beracara, untuk berkreasi, dan dengan talenta yang kita miliki, kita mampu melakukan bagian itu. Kenapa tidak? Karena sebagai orang percaya, kita juga mengasihi sesama manusia, namun kita juga lebih utama juga mengasihi diri sendiri. Saya kadang-kadang suka dikatakan oleh, saya ingat nih, kepada pernyataan-pernyataan ibu saya ya, mama saya, dengan kata begini, kamu jangan terlalu mengasihi orang lain, lebih-lebih, nanti pengasihan lupa diri, katanya. Ngasih sama diri sendiri aja kamu belum sehat, kamu belum sempurna, tapi kamu sudah terus-terusan untuk orang lain, Itu yang suka saya dengar dari kata-kata ibu saya. Terus saya renungkan, oh iya benar juga ya, kalau kita nggak sehat, kalau kita nggak punya semangat yang sukacita, bagaimana orang bisa melihat, yang Tuhan mau dari kita. Nah, kita lanjutkan lagi ya, Bapak Ibu. Jikalau kamu saling menggigit, saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Bayangkan, gigit aja tuh rasanya udah sakit kan kalau kita digigit gitu ya. Terus udah habis digigit, ditelan, terus udah gitu saling tidak melakukan hal yang benar, supaya jangan kamu saling membinasakan. Itu saja, itu perumpamaan ya, perumpamaan. Bapak Ibu, itu perumpamaan. Tetapi kalau kita lihat dari kehidupan nyata, bagaimana seseorang yang sudah mengalami kemerdekaan, kemudian dia juga harus bertopeng di depan orang-orang supaya kelihatan bahwa dia baik, tetapi di belakang dia menggigit, dia sampai menelan, sampai akhirnya membinasakan, mematikan karakter orang. Itu apakah hidup sebagai orang Kristen yang sudah merdeka? Baiklah, kita lanjutkan lagi. Tema yang berikutnya adalah hidup menurut daging atau roh. Ada dua pilihan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu tentu sudah mengerti dan sudah hafal tentang isi daripada Galatia 5 ini. Nah, buat saya, Galatia 5 ini adalah satu koreksi buat kehidupan. Supaya hidup oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kita sudah tahu banyak hal. Nah, kalau saya secara pribadi,
beberapa waktu yang lalu sebelum banyak kita harus mengalami perubahan dalam kehidupan. Kalau kita tidak mengalami perubahan, tidak mungkin kita bisa sampai di posisi sekarang ini. Dan perubahan itu harus dialami dan harus dijalani oleh kita sendiri. Contohnya, ketika kita merenungkan firman Tuhan dan ketika kita mencatat tentang keadaan diri kita, apakah kita sudah melakukan firman Tuhan ini menurut yang dikatakan menurut daging. Yang menurut daging itu adalah apa? Perbuatan daging telah nyata dari ayat yang ke-19. Seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percecokan, perpecahan. Kita catat satu persatu. Apakah kita ada di posisi salah satu daripada itu? Kalau kita masih berada di posisi yang salah satu daripada itu, berarti kita belum merdeka. Kita masih diikat oleh keinginan daging. Namun ketika kita membaca lagi bahwa banyak hal yang terjadi, kedengkian, mabuk-mabuk, pesta pora, bagian terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Penekanannya cukup tajam, Bapak Ibu. Kalau kita masih berada di posisi itu, maka sulit bagi kita untuk mendapatkan kerajaan Allah. Apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya adalah, namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Banyak di antara kita atau saya secara pribadi, ketika saya merenungkan tentang hidup oleh roh itu, ternyata saya harus mengeratkan semua hal-hal yang di mata Tuhan itu tidak berkenan. Namun di mata manusia juga kita perlu dikoreksi. Oh, kamu masih ada rasa iri hati nih. Kamu masih ada tidak ada kelemah lembutan. Kata-kata kamu masih tajam, masih menusuk. Saya pernah mengalami hal yang semacam itu. Mungkin karena terbiasa ya, sehingga kita tidak lagi bisa membedakan apakah saya berkata ini dengan tulus, dengan lemah lembut, ataukah saya berkata ini memang karena cara berbicara saya seperti ini. Dari waktu ke waktu kita belajar untuk memperbaiki pikiran, memperbaiki kata-kata, dan itu sangat sulit kalau kita melakukannya seorang diri. Kita perlu lingkungan, kita perlu komunitas, kita perlu orang lain, kita perlu mendengarkan pendapat juga saudara-saudara seiman kita, agar kehidupan kita bisa jauh lebih baik. Dan apa yang menjadi kerinduan kita untuk hidup dalam roh dan kebenaran bisa terlaksana. Memang manusia tidak sempurna, tetapi tidak menjadi pernyataan yang membenarkan ya bahwa ya memang daging lemah, roh memang penurut. Oh, kalau roh memang penurut, ya kita hidup di dalam roh bagaimana caranya? Walaupun daging kita lemah, tetapi kita coba berusaha untuk memperbaiki dengan cara dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, kita merenungkan, mendengarkan firman Tuhan, belajar tentang kebenaran, kita juga belajar untuk memperbaiki cara hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang ketika kita membaca, merenungkan, menyatakan tentang firman Tuhan, udah, apakah dalam kehidupan kita mampu untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang benar? Kembali lagi, semua itu yang bisa menjawab adalah diri kita sendiri. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi, Rasul Paulus menegaskan kepada kita pada waktu itu banyak manusia-manusia yang tidak berpatokan kepada firman yang disampaikan.
tidak mengenal kepada kebenaran yang sudah dilakukan. Kalau orang yang percaya kepada Kristus, maka pola hidupnya harus seperti ini. Itu yang ditekankan sama Rasul Paulus. Tapi sebagian besar dari masyarakat di Galatia itu melaksanakan perjalanan hidup mereka dengan cara mau-maunya mereka. Mereka pikir bahwa apa yang mereka sudah lakukan itu udah benar. Nah, kembali lagi kepada kita. Apakah kita mau hidup dengan cara pola hidup seperti masyarakat pada umumnya di Galatia, ataukah kita mau belajar untuk menjadi lebih baik lagi daripada waktu yang lampau? Demikian pula pada hakikatnya keinginan kita, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kamu gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Terkadang kita suka bilang, kalau kamu melakukan ini untuk saya bisa membuat kamu lebih susah lagi. Itu adalah kata-kata orang yang belum dimerdekakan. Itu adalah kata-kata orang yang belum mengenal Kristus. Karena kalau kata-kata sia-sia itu keluar dari mulut seorang yang sudah kenal Kristus, yang sudah berjalan menurut firman Tuhan, tidak mungkin niscaya kalimat itu bisa keluar. Dan saya merasakan sekali bahwa kita dipisahkan ya, dengan kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat pada umumnya atau di tengah-tengah teman-teman kita. Warna kita berbeda. Dan kadang-kala orang suka bilang, kok lain sendiri ya? Padahal kan sama. Keluarganya sama. Kakak adik belum tentu. Kakak adik, kembaran pun tidak sama. Ya Bu Ira ya. Kembaran pun tidak sama. Jadi Tuhan menciptakan kita semuanya unik. Kita mempunyai kelebihan, kita memiliki kekurangan. Karena ciptaan Tuhan itu di mata Tuhan sempurna adanya, sekalipun kita sudah melakukan kesalahan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu berada bersama dengan kita. Oleh sebab itu pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun juga Bapak Ibu berada, belajarlah untuk hidup benar, takut akan Tuhan, menjadi manusia Kristen yang merdeka, dan hidup oleh Roh, dipimpin oleh Roh. Dan kalau masih ada hal-hal yang bersifat kedagingan dari dalam diri kita, kita patut untuk memperbaikinya. Kita patut untuk dikoreksi. Dan kita patut untuk belajar hidup benar dan benar sampai kepada akhirnya ketika Tuhan Yesus datang dan dia juga bisa mendengarkan pertanggungjawaban kita kepadanya. Apa yang kita sudah kerjakan kiranya boleh berkenan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kiranya juga boleh berkenan kepada saya sendiri secara pribadi, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang kemerdekaan di dalam Kristen dan hidup di dalam Roh dan kebenaran. Inilah janji firman Tuhan pada hari ini. Kiranya jikalau ada yang menjadi tambahan ataupun yang menjadi kerinduan kita untuk memperbaiki pemberitaan firman, baiklah kita bersama-sama akan adakan sharing setelah firman Tuhan ini disampaikan. Terima kasih, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, berkat firman pada hari ini sungguh luar biasa. Kami diajarkan kembali untuk bagaimana kemerdekaan di dalam Kristus. Ajarkan kami untuk setiap hari, setiap saat mampu untuk mengeratkan segala sikap-sikap cara hidup kami yang belum berdasarkan kehendak Bapa di surga melalui firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan firman-Mu. Biarlah ini semuanya boleh menjadi berkat bagi pelayanan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Selamat pagi, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, semua yang sudah ada di PBS dan Morning Devotion pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih hamba Tuhan yang sudah melayani, Ibu Tirta Peserta. Sekarang kita mau masuk dalam doa syafaat.
Kita siapkan hati, kita teduhkan segala sesuatu di sekitar kita untuk kita menjadi tenang dan dapat berdoa. Terima kasih Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus yang manis. Kembali kami datang di dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan pada pagi hari ini. Masih diberikan kami satu hari lagi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Dan nanti kuasa Roh Kudus memampukan kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami masuk lebih dalam doa-doa syafaat kami mau segala sesuatu kami bereskan terlebih dahulu atas sikap, kata, hati, pikiran, perbuatan, bahkan gerak perasaan kami. Bila Tuhan dapati segala sesuatu yang tidak berkenan, yang menyakiti hatimu, melupakan Engkau Roh Kudus atau orang di sekitar kami, ampuni, tahirkan, sucikan, kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, agar kami layak. Dan setiap doa yang kami sampaikan jadi dupa yang harum, berkenan, dan setiap kami menerima jawaban doa seturut dengan apa yang Tuhan tentukan dan waktu yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami telah masuk Tuhan dalam ibadah Tuhan. Dipimpin oleh Pastor Kemal Tuhan. Biarlah Tuhan saat kami memulai ibadah ini. Biarlah semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkati semua hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan morning devotion pada pagi hari ini. Diberkati Pendeta Kemal beserta istrinya, Ibu Dr. Weni Tuhan yang pagi hari ini membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan. Dan bawa kami dalam doa pembukaan Tuhan. Kau yang tahu Tuhan bagaimana kedua hamba-Mu ini begitu rindu Tuhan. Begitu mengasihi Engkau. Begitu membawa banyak Tuhan. Berita damai sejahtera sukacita kebenaran tentang firman Tuhan. Diberkati kedua hamba-Mu Pastor Kemal dengan Ibu Dr. Weni Tuhan, Kau pakai dalam pelayanan mereka, rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka. Biar semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Diberkati Tuhan, apa yang mereka doakan, rindukan Tuhan jawab tepat pada waktunya. Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Tuhan buat berhasil perjalanan mereka dan beruntung kemanapun mereka pergi. Kesehatan, kekuatan, berkat, pewahyuan, hikmat, marifat berlimpah bagi kedua hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa Tuhan buat Ibu Ira Leni Lopulalan Mapa, yang membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan, masuk dalam pujian penyembahan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati hamba-Mu ini, Engkau yang tahu Tuhan begitu banyak Tuhan, yang dia sudah lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk melayani Tuhan. Kau tambah-tambahkan lagi hikmat, talenta Tuhan dalam kehidupan Ibu Ira Tuhan. Biar Engkau memakai dia lebih lagi dengan cara-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Diberkati pelayanannya, rumah tangga, usaha, pekerjaan, keluarga dan keluarga besarnya, anak-anaknya, cucu-cucunya, menantunya, suaminya Bapak Ivan Mapa. Apapun yang keluarga ini kerjakan, rindukan, doakan, Tuhan akan berikan jawaban tepat pada waktunya. Tuhan cukupkan kebutuhannya. Dan kami berdoa buat Bapak Ivan Mapa. Biarlah Tuhan melalui pekerjaannya nama Kristus Yesus Tuhan dipermuliakan. Orang-orang di sekitar Pak Ivan boleh melihat Tuhan yang disembah Pak Ivan ada Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, yang memberikan dampak bagi orang dimanapun Pak Ivan berada. Dia boleh menjadi garam, terang, berkat, dan saksi-Mu yang hidup. Diberkati keluarga dan keluarga besar Bu Ira. Dan secara khusus Tuhan pagi hari ini kami berdoa buat Bapak Rolof Tuhan. Biarlah Bapak Rolof Lopulalan ini Tuhan melalui kehidupannya, melalui kesaksiannya nama Kristus Yesus dipermuliakan. Apapun yang terjadi pada hamba-Mu hari ini Tuhan, mungkin dia sedang mengalami istirahat di rumah sakit Pohon Cawang Tuhan. Kami yakin itu hanya sementara, karena kami yakin kesembuhan adalah milik bagian dia, khususnya dalam kerohaniannya, dalam dia cara berpikir, memandang Tuhan. Paradigmanya akan dibukakan bahwa apapun yang terjadi pada dirinya Pak Rolof, itu karena Tuhan mengasihi Pak Rolof. Karena Tuhan ingin dia hidup bergantung dan bergantung hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan tidak meninggalkan kasihnya yang mula-mula kepada Kristus Yesus Tuhan. Kami yakin dan percaya kesembuhan, kesehatan milik bagian dari Bapak Rolof Tuhan. Kami yakin melalui musim ini Tuhan, dia melihat kasih Kristus yang nyata dalam hidupnya dan jadi kesaksian banyak orang. Diberkati dokter, para medis, terapi, konsumsi obat, apapun yang sedang dilakukan, Tuhan akan menjamahnya, memberkatinya, dan itu menjadi saluran berkat kesehatan, kesembuhan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami mengasihi Bapak Rolof, tapi kami tahu Tuhan Yesus jauh lebih mengasihi Pak Rolof terlebih dahulu. Engkau yang tahu Tuhan segala keirinduan hatinya, apapun Tuhan dalam pernyataan-pernyataan dalam doanya, Engkau akan menjawab tepat pada waktumu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan melalui kehidupannya, nama Tuhan dipermuliakan, dimanapun dia berada, dimanapun dia mengalami
pelaksanaan rawat inap Tuhan, atau terapi, apapun namanya Tuhan. Orang-orang di sekitar boleh melihat apapun yang terjadi, Pak Rolf tetap ada damai sejahtera dan sukacita serta mengandalkan Tuhan Yesus. Engkau cukupkan segala kebutuhannya, Kau berkati apapun yang sedang dilakukan oleh para medis. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya oleh kuasa darah Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Pak Rolf akan sembuh. Dan apapun yang terjadi, tidak ada yang mustahil bagimu Bapak. Buat manusia nggak mungkin, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Kami yakin dan percaya bila kami punya iman sebiji sesawi aja, kami dapat memindahkan gunung-gunung, gunung persoalan, gunung penyakit, apapun namanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba juga mau berdoa Tuhan buat Ibu Tirsa Yolanda Haspers Tuhan, yang pagi hari ini Kau pakai dengan caramu yang luar biasa menjadi bagian dalam pelayanan firman Tuhan Morning Devotion ini. Biarlah firman yang ditaburkan ini termaterai dalam setiap hati kami yang mendengarnya, merenungkannya, oleh pertolongan Roh Kudus dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman untuk hidup dalam roh dan kebenaran akan firman Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga, diberkati Ibu Tirsa dalam pelayanannya, rumah tangga, usaha, pekerjaan, perjalanannya. Apa yang dia doakan, dia rindukan, Tuhan akan jawab dan berikan tepat pada waktunya. Diberkati kesehatannya, aku akan tambahkan dengan kesehatan yang ekstra prima Tuhan, untuk dia lebih lagi Tuhan melayani Tuhan, keluarganya, rumah tangga, dan orang-orang di sekitarnya. Berkati Bapak Kris Tuhan, biarlah Pak Kris Tuhan sebagai imam dalam keluarganya, menjadi imam bagi istri dan anak-anak dan orang di sekitarnya. Kau pakai dalam kehidupan pelayanannya, rumah tangga, usaha pekerjaannya, dimanapun Tuhan tempatkan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Diberkati putrinya Kesia Tuhan, bela anak muda ini Tuhan, Kau pakai Tuhan menjadi orang yang militan, yang takut Tuhan, cinta Tuhan. Apapun yang dia kerjakan, Kau pakai dia untuk mengandalkan Tuhan, takut Tuhan dalam hidupnya. Dia mengandalkan Tuhan, menjadi contoh garam, terang, dan berkat. Gak ada yang mustahil bagimu Bapak. Biar apa yang dikerjakan boleh berhasil, masa depannya masa depan yang indah, gemilang, penuh harapan, dan dia akan menjadi anak Tuhan yang takut Tuhan, yang militan Tuhan. Kami yakin dan percaya doa orang benar bila sungguh didoakan sangat besar kuasanya. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat Bapak Harvey Tuhan, adik daripada Ibu Tirsa. Biarlah melalui musim ini dia masih mengalami terapi, masih mengalami juga banyak perawatan medis. Kami yakin dan percaya Tuhan, nggak ada yang mustahil bagimu Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah Yesus, bilur-bilur dia menjadi sembuh. Apapun yang dia butuhkan Tuhan, khususnya untuk kaki kirinya itu Tuhan, arkiling apapun, Tuhan akan cukupkan kebutuhan itu. Tuhan akan bahkan lebih dari apa yang dipikirkan Bapak Harvey, Tuhan akan cukupkan. Karena Allah kami Allah yang sanggup melakukan segala perkara, Allah yang sanggup memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anaknya, bagi setiap orang percaya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya bagi Allah nggak ada yang mustahil. Kami mengasihi Bapak Harvey, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus lebih mengasihi Bapak Harvey. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, biarlah melalui musim ini Bapak Harvey lebih dikuatkan, lebih mengandalkan Tuhan. Dan dia tahu bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang hidup. Dan orang di sekitarnya boleh melihat Pak Harvey tampil beda, Pak Harvey menjadi orang yang militan dalam Tuhan. Dia akan kembali kepada kasih yang mula-mula kepada Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan buat Mami Tina Diana Tuhan. Kami yakin dan percaya di usia indah ini Mami semakin dekat, semakin militan, semakin takut akan Tuhan, hidup dalam roh dan kebenaran, dan meninggalkan segala apapun Tuhan yang dunia perlihatkan atau dunia tawarkan. Sudah tidak menarik lagi buat Mami. Mami lebih militan dalam Tuhan. Mami lebih mengandalkan Tuhan. Kesehatan, kekuatan, bagian dari Mami. Karena Mami akan menjadi suri teladan, contoh bagi anak, cucu, menantu, orang-orang di sekitarnya, orang-orang di mana Mami pergi dan berada. Tuhan kami yakin dan percaya kalau Mami ada sampai hari ini, Tuhan punya maksud yang luar biasa dan tujuan yang mulia dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Mami hanya memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan keinginan bagaimana untuk menyenangkan hati Tuhan, keinginan-keinginan roh yang daripada Tuhan yang memerdekakan hidup Mami, dan tidak lagi Mami ada pun sedikit pun dalam hatinya Tuhan dia melirik kepada keinginan atau tawaran dunia lagi Tuhan. Kami yakin dan percaya Mami apapun yang Mami lewati, musim-musim dalam hidup Mami, Mami menjadi contoh berkat bagi anak cucu menantunya. Setiap apapun yang Mami lakukan Tuhan, biar Mami lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Kesehatan, kekuatan, Tuhan berikan buat Mami. Apapun yang Mami butuhkan, perlukan, Tuhan akan cukupkan tepat pada waktunya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga.
Hamba juga mau berdoa ya Tuhan, buat Pastor Linda Tuhan, adik dari Pendeta Kemal Tuhan, melalui pelayanannya, rumah tangga, usaha pekerjaannya diberkati, pelayanan menjangkau banyak jiwa-jiwa, Tuhan, biar itu untuk semua bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Diberkati keenam anaknya Tuhan, biar melalui anak-anak muda ini nama Tuhan dipermuliakan. Diberkati pelayanannya, diberkati suaminya Bapak Wawan Tuhan. Biarlah melalui hidup Bapak Wawan, orang-orang di sekitarnya boleh melihat nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapak di surga, kami bangga, kagum, hormat sama Tuhan. Karena Allah yang kami sembah, Allah yang disembah oleh Pak Wawan, akan dilihat oleh semua keluarga dan keluarga besarnya. Bahwa Allah yang kami sembah itu Allah yang hidup, Allah yang mengerti, Allah yang peduli, Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapak melalui pelayanan di Grand Forest Bogor Tuhan. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan, ditinggikan, dan diagungkan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Doa orang benar bila didoakan dengan sungguh sangat besar kuasanya. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa Tuhan. Semua buat keluarganya Pastor Kemal, mungkin ada Bu Linda, adik, kakak, saudara, bersaudara, keluarga dan keluarga besarnya. Semua kau pakai dengan caramu yang luar biasa menjadi orang-orang yang militan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat adik atau keluarga dari Ibu Dr. Weni Tuhan, Pak Darta, mungkin keluarga dan keluarga besarnya yang lain, istri Pak Darta, anak-anaknya, pekerjaan, terutama pelayanannya Tuhan. Engkau memberkati, memperluasnya Tuhan. Biar nama Tuhan Yesus dipermuliakan Tuhan dalam kehidupan Pak Darta. Pekerjaannya berhasil Tuhan. Anak-anaknya tumbuh menjadi anak yang takut Tuhan, pandai dan cerdas untuk zaman ini Tuhan. Kau pakai dalam pekerjaannya, dalam usahanya, perjalanannya Tuhan. Semua yang kau pimpin Pak Darta dan keluarga serta keluarga besarnya. Hamba juga berdoa ya buat Pastor Julius ya Tuhan. Bapak Pendeta Julius Go Tuhan, diberkati dalam pelayanannya, usaha pekerjaan rumah tangganya, keluarga dan keluarga besarnya Tuhan, anak-anaknya tumbuh menjadi anak yang takut Tuhan, anak-anak yang pandai dan cerdas. Berkati juga apapun yang dia doakan, rindukan, Tuhan akan berikan jawaban tepat pada waktunya, Tuhan akan cukupkan segala keperluannya, Tuhan akan memberkati dan beruntung dalam perjalanannya. Diberkati juga Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan, semua yang sudah pernah hadir, Ibu Debbie, Cece Meli, Ibu Nori, Tuhan, biarlah kau pakai hamba-hambamu ini di mana mereka pergi dan melayani Tuhan, melalui hidup mereka, orang boleh melihat kasih Kristus yang luar biasa, mereka menjadi contoh, berdampak, garam, terang, dan berkat dalam pelayanan, rumah tangga, usaha, pekerjaan hamba-hambamu ini. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa buat Pastor Yohanes Parapat beserta Mami Grace, Grace Mercy dan Shalom. Kau pakai keluarga ini lebih militan, jadi keluarga yang Sekina Glory. Apa yang mereka doakan, rindukan Tuhan jawab tepat pada waktunya. Diberkati pelayanan Bapak Pastor Yohanes Parapat Tuhan, di mana dia melayani Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, hikmat pewahyuan, kau tambah-tambahkan Tuhan. Diberkati dalam pekerjaan usahanya. Apa yang dia doakan, rindukan, apapun kebutuhannya Tuhan akan cukupkan tepat pada waktunya. Tuhan memberkati istrinya, Mami Grace, biar Mami Grace menjadi tiang doa, menjadi garam berkat Tuhan, khususnya bagi anak-anaknya, membawa anak-anak menjadi anak-anak yang lebih militan dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, di surga dia menjadi istri yang taat, yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, tunduk kepada suami. Dan kami juga mau berdoa buat Grace Mercy dan Shalom, biarlah kau pakai anak-anak muda ini menjadi anak yang takut Tuhan, militan lebih lagi Tuhan, menjadi anak-anak yang mengandalkan Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Masa depannya Engkau yang pegang Tuhan. Apa yang anak-anak ini kerjakan boleh berhasil dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam studinya Tuhan, menjadi anak-anak yang takut Tuhan, pandai dan cerdas. Terima kasih Bapak. Hamba juga teringat akan Ananda Daniel, Tuhan yang saat ini dalam perjalanan menuju ke kantor. Diberkati dia dalam perjalanannya, Tuhan. Biar dia sepanjang hari ini, Tuhan memperlihatkan kasih Kristus yang luar biasa dalam hidup dia. Dia menjadi orang yang merdeka dalam kehidupan rohaninya. Dia menjadi orang yang merdeka dan hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Oh, Kudus khususnya Tuhan menuntun, membimbing Daniel. Dan dia akan mengambil segala keputusan apapun dengan roh takut akan Tuhan Yesus. Diberkati dalam perjalanannya, pasukan malaikat Tuhan pagar api memagari Daniel dan memagari setiap kami. Dia tiba di kantor dengan sangat baik, dan apapun yang dia kerjakan, Tuhan siapkan orang yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, membawa dia lebih lagi takut akan Tuhan, lebih militan dan mengandalkan Tuhan Yesus. Daniel akan dipimpin oleh Roh Kudus. Apapun yang dia kerjakan, dia dengan takut akan Tuhan. Dia kerjakan karena dia mengasihi Tuhan. Dia kerjakan karena dia lakukan hanya untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga, kau pimpin anak muda ini. Tambah-tambahkan dia hikmat-Mu Tuhan. Tambah-tambahkan dia roh takut akan Tuhan lebih lagi Bapak di surga. Dia selalu memelihara kasih-Nya yang mula-mula. Memeliharanya itu dalam hati dan pikiran, dan dia renungkan dan dia lakukan oleh kemampuan Roh Kudus, dia bisa melakukannya. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat PBS ini Tuhan. Biar PBS ini Tuhan menjadi satu saluran berkat Tuhan. Bukan cuma sekedar komunikasi berdoa,
ataupun pembelajaran rohani, Bible study apapun namanya, tetapi menjadi berkat Tuhan, menjadi berkat bagi khususnya bagi setiap kami yang ada di ruang Zoom ini, menjadi berkat bagi keluarga kami, orang-orang di sekitar kami, dan orang-orang yang ada yang melihat kehidupan kami sehari-hari. Khususnya juga kami berdoa buat yang akan melihatnya by YouTube, by Facebook, atau media sosial apapun Tuhan. Kami rindu Tuhan, biarlah Tuhan, wadah yang Kau berikan ini menjadi wadah, menjadi berkat bagi banyak orang. Begitu banyak nanti orang yang mendengarkan ini Tuhan, merenungkannya dan melakukannya, dan berdampak. Mereka Tuhan akan kembali kepada kasih-Nya yang mula-mula. Mereka kembali kepada hidup yang dipimpin oleh Roh. Siapapun yang sakit Tuhan akan disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami kesedihan akan diberi penghiburan yang sejati, yaitu oleh pimpinan Roh Kudus sendiri yang menghibur setiap hati yang mendengarkan melalui media sosial apapun. Diberkatilah mereka yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa buat Indonesia. Kami rindu Indonesia, Tuhan, mengalami transformasi. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Setiap orang yang belum mendengar berita keselamatan, belum mendengar Injil, mereka akan dicelikan mata hati rohani dan telinga rohaninya. Setiap lutut pasti bertelut, setiap lidah pasti mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Indonesia dipenuhi kemuliaan-Mu, Bapa. Indonesia menjadi negara yang adil makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia akan menjadi negara menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau juga memberkati pemerintahan yang ada saat ini, dari yang tertinggi terendah, pusat maupun daerah, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat sipil maupun militer, tertinggi terendah, pusat maupun daerah, MPR, DPRD-nya Tuhan, kejaksaan, kehakiman, kepolisian ya Tuhan, Angkatan Darat Laut, udah Kau pakai semua orang-orang yang bekerja di Pemda ini, sampai tingkat RW RT sekalipun Tuhan, bekerja dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, kalau begitu banyak orang-orang yang Tuhan percayakan, orang-orang percaya yang ada dalam pemerintahan, mereka tetap berintegritas Tuhan, mereka orang-orang yang takut Tuhan, yang menjadi contoh suri teladan bagi bangsa ini. Biar bangsa ini juga Tuhan boleh menerima berkat yang seutuhnya dari Tuhan Yesus Tuhan. Karena kami yakin dan percaya tidak kebetulan kami ada di bangsa ini. Karena Indonesia ada di hatimu, di pikiran dan di rancanganmu Bapak. Terima kasih Tuhan, dunia boleh berkata apa, tapi kami yakin sebagai orang percaya Tuhan. Kalau Engkau dapati Tuhan orang-orang yang percaya, orang-orang yang berkenan di hatimu Bapak, untuk berdoa bersyafaat bagi bangsa ini. Bangsa ini akan mengalami transformasi yang seutuhnya Tuhan. Hidup dalam kebenaran, hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kami yakin dan percaya masih begitu banyak anak-anak Tuhan yang rindu hidup dalam kebenaran. Orang yang menghidupi firman Tuhan di atas bangsa ini. Yang berdoa bagi bangsa ini, Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami sudah hidup di akhir zaman ini. Kami adalah orang-orang yang Engkau pakai Tuhan. Berikan kami hati yang lebih radikal, lebih militan dalam Kristus Yesus. Kami lebih lagi mengandalkan Tuhan. Hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Segala puji, kuasa, hormat, kemurahan, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan, sempurnakan doa yang tidak sempurna ini boleh menjadi dupa yang harum dan berkenan di hatimu Bapa. Dan kami tutup doa syafaat pagi hari ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan, doa yang sempurna. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih semua yang sudah melayani. Kita akan masuk ke acara puncak, yaitu kita akan berdiskusi, sharing, dan mungkin nanti ada yang mau bukan menambahkan, tapi membagikan apa yang didapatkan pada hari ini. Tapi kita akan tutup dulu dengan doa dan doa berkat oleh hambanya Ibu Evangelist Tirta Yolanda Haspers. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, damai, sejahtera, dan sukacita kiranya menyertai kita sekalian saat ini, sampai selalu dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan berkati. Terima Amin, Tuhan kasih. berkati. Kami serahkan kepada hambanya, Pendeta Kemal Mamusung, untuk masuk ke acara puncak kita, sharing dan kesaksian atau apapun yang mungkin akan mau ditanyakan. Terima kasih. Kami persilakan kepada hambanya, Pendeta Kemal. Shalom semua, selamat pagi. Suara saya terdengar ya? Clear, Pastor. Clear, oke. Menarik ya firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 13 sampai 26.
eh, dengan temanya tadi apa? Kemerdekaan. Ada yang tahu temanya? Temanya apa? Hidup merdeka. Hah? Kemerdekaan Kristen. Kemerdekaan. Ya, ya kita sama-sama diskusikan. Ada yang menarik nggak? Ada yang tertarik dari ayat berapa? Kalau kita lihat dari semuanya itu ayat 13 sampai 26 itu dari satu struktur itu kira-kira ada yang tertarik di ayat berapa? Ada yang bisa mulai? Kira-kira tadi Bu Tirsa sudah berbicara mengenai panjang lebar, mengenai mengenai latar belakang. Sebelum kita sampai kepada ayat puncaknya yaitu 13, latar belakangnya apa sih yang bisa kita kita lihat ya? Galatia ini adalah tempatnya Rasul Paulus memberitakan Injil yang keberapa gitu. Apa yang pertama-tama atau yang terakhir gitu. Atau gimana? Apa yang kita bisa lihat di dalam konteks kemerdekaan ini? Kemerdekaan Kristen. Kalau dalam judulnya adalah kemerdekaan Kristen. Kita punya setengah jam. Silakan, ada yang mau mulai? Ini dulu deh. Tadi saya lihat dia udah buka-buka Alkitab. Oke, silakan. Bu Weni. Oke, terima kasih Bu Tirsa untuk renungan yang kita bisa pakai untuk menuntun langkah kita. Kalau saya pertama kali ketika dapat tema yang akan dibagikan dan dari ayatnya mana, kembali karena saya punya prinsip nggak ada kata terlambat ya untuk mau belajar. Saya cari tahu nih, kenapa sih tiba-tiba Paulus menulis ayat, kalau Bu Tirsa memang sebenarnya kan ayat 13 itu adalah satu perikopnya dari ada panjang tuh ya. Itu panjangnya adalah kan sebenarnya dari ayat 1 sampai ayat 15. Terus yang saya jadi penasaran, ini pasti ada kisah sebelumnya. Kenapa dikatakan memang kamu telah dipanggil untuk merdeka? Akhirnya saya mundur nih. Saya mundur, saya akhirnya tahu. Ini menurut pandangan saya ya, bahwa Galatia ini kan ditulis memang ketika waktu pas kata awal dari pasal satunya aja cukup keras ini. Cukup keras kalau saya bilang. Jadi Paulus memang sudah memberitakan Injil di sana, terus 1-2 tahun kemudian dia ada pergi ke tempat lain, tapi ada perkataan dari pasal satunya aja cukup keras bahwa aku heran bagaimana kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang dalam anugerah Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Jadi akhirnya ketika saya baca sampai masuk ke pasal 5 ini, jadi ada yang mencoba menawarkan tentang Injil yang dalam tanda petik yang lain daripada yang Paulus sampaikan. Kalau saya melihatnya seperti itu. Dan habis itu dari sinilah saya tahu bahwa kalau menurut saya ya, versinya saya, Paulus ini sebenarnya kembali lagi kan dia mau menjelaskan etika Kristen yang dibangun oleh Paulus yang mengikuti pemikiran yang benar tentang Injilnya Kristen. Bagaimana standar menjadi orang Kristen, apa yang jadi konsep di dalam kekristenan. Tadi poin-poinnya udah banyak banget tuh kita dengar ya dari yang Ibu Tirsa bagikan. Tapi ada yang saya dapat, saya ini ada 3 hal yang saya dapat. Yang pertama, bahwa pembenaran atau justification yang didapat oleh mereka itu artinya mereka dibebaskan, dimerdekakan, mereka diterima sebagai orang yang ditebus oleh Kristus.
bukan terjadi karena ketaatan atau perbuatan terhadap Taurat, karena memang ayat yang kita renungkan pagi ini panjang ya. Jadi ini penyataan yang tadi poin pertama ini saya dapat dari ayat 16 sampai 21. Jadi semuanya itu bukan karena perbuatan baik, kemerdekaannya itu didapat ya. Mereka bukan karena perbuatan baik kita maka kita diselamatkan. Poin yang kedua, untuk menyingkat waktu, saya juga mau mengatakan bahwa pembenaran atau justification-nya itu, kemerdekaan atau dibebaskannya itu adalah semata-mata oleh iman dalam Kristus Yesus. Ini juga penekanannya adalah di ayat 16. Kalau menurut versi saya ya, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi di dalam roh itu, di dalam iman kita, di dalam Kristus, itu juga mengakhiri tuntutan Taurat, karena kamu sudah di dalam Kristus, maka tuntutan Taurat lagi tidak menjadi tuntutan yang menghancurkan kamu, karena semua itu sudah digenapi di dalam Kristus, maka kita semua yang percaya ini beroleh pembenaran. Poin yang ketiga, kalau saya pelajari dari Galatia 5 ini, karena kita di dalam Kristus dan di dalam rohnya ini semestinya tuh menjadi agent yang selalu peka gitu ya, peka dalam arti dia selalu on, jadi nggak on and off gitu loh. Jadi selalu on dalam hati dan hidup kita untuk menghidupkan kebenaran yang sejati itu dalam hati kita. Jadi kita dibenarkan itu bukan karena perbuatan kita melakukan hukum Taurat, nggak bisa kita. Tapi karena Kristuslah yang menebus kita, lalu kalau habis itu urusannya selesai? Kan enggak. Tapi di sini diingatkan bahwa Roh Kudus itulah yang akan secara efektif memampukan kita menghidupkan kebenaran. Inilah yang digambarkan Paulus kalau saya pelajari di dalam bacaan Galatia ini. Kalau saya tarik kesimpulan dari 3 poin tadi, penanda seorang Kristen bukan lagi identitas sunat atau melakukan Taurat, melainkan satu hal yang tidak kelihatan secara fisik, yang ada di dalam dan akhirnya nanti akan berbuah keluar. Tadi sudah disebutkan buah-buah roh apa aja, yaitu hidup di dalam roh. Inilah yang bolak-balik dikatakan Paulus di Galatia pasal 5. Dan orang yang semestinya dipimpin oleh roh adalah orang yang bukan sekedar lepas dari hukum, tetapi menjadi orang yang dipimpin oleh roh untuk menghasilkan buah-buah roh. Itulah kehidupan sebagai orang Kristen yang sejati. Jadi kalau renungan firman yang panjang ini, saya mengambil kesimpulan adalah walking in the spirit. Itu aja kalau dari saya yang saya pelajari dari Galatia yang kita renungkan panjang, tapi walking in the spirit day by day. Terima kasih, Tuhan berkati. Aku tambahin dikit ya. Oke, kalau aku tuh merasa di sini kalau kita lihat dari Galatia 5 ini sebetulnya Paulus nih kayaknya udah gregetan banget gitu sama jemaat-jemaat di sana gitu. Gregetannya kenapa sih gitu ya? Itu kok susah banget sih mengaplikasikan bahwa iya loh, kita ini sudah dimerdekakan oleh dia sudah memerdekakan kita, dan akhirnya itu Paulus itu menjelaskan yang tadi seperti yang kayak Weni bilang, bahwa hidup kita ini cuma ada 2 poin ya, sebetulnya 2 poin, yaitu mau pilih mana nih, hidup oleh roh atau daging gitu.
Kalau buah-buah roh itu adalah ini sudah dijelaskan. Kita bisa baca dan dalam Galatia 5. Kalau daging tuh seperti ini apa segala macam ya kan. Jadi ini adalah penjelasan di mana perbuatan daging versus buah roh yang mau dijelaskan oleh Paulus gitu. Buah daging, perbuatan daging itu apa aja seperti tadi ada beberapa ini banyak sekali, dan buah roh itu kita tahulah sukacita, damai sejahtera, kesabaran dan segala macam itu. Jadi kesimpulannya apa? Sekarang kan pertanyaannya kebalik lagi ke kita. Apa kita masih mau hidup menurut daging atau mau menyerahkan hidup kita untuk dipimpin Roh Kudus? Gitu. Jadi bagaimana kita menunjukkan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu catatan saya di sini. Saya setuju untuk untuk ininya adalah kebebasan sejati dalam Kristus ya. Terus refleksi untuk aku yang aku dapat hari ini adalah apakah hidup kita sudah mencerminkan buah-buah roh itu atau kita masih terjebak dalam perbuatan daging. Yang tahu pastinya adalah kita sendiri. Itu yang saya bisa dapatkan dari firman yang disampaikan hari ini. Terima kasih. Bu Ira, ada lagi masukan dari Bu Ira? Mungkin ada lagi yang lain, Bu Fani? Ya, makin melebar, meluas kita. Baik, Bagaimana kita melihat ayat firman ini? Silakan Bu Fani. baik. Kalau saya memang akhirnya membaca juga dari awal kisahnya ini, kenapa sampai Rasul Paulus mengatakan hal-hal seperti ini dan menekankan hal-hal poin demi poin ini di jemaat di Galatia. Karena kayaknya kehidupan orang di Galatia saat itu eh, bisa dikatakan mereka bukan nggak tahu gitu, mana yang baik, mana yang tidak, mana yang daging, mana yang bukan. Karena kalau kita baca juga, saya jadi akhirnya merunut ke atas itu, ke ayat 7 ya, itu dikatakan loh, dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Nah, artinya mereka itu bukan tidak tahu gitu. Mereka tahu kalau mau hidup yang merdeka itu adalah harus dipimpin oleh roh. Makanya kenapa kembali di ayat 13 dikatakan tentang kemerdekaan itu. Karena sebenarnya di ayat sebelum itu Rasul Paulus itu kalau kayak tadi saya pinjam kata-kata Bu Ira ya, gemes gitu ya, bahasa bagusnya ya kali Bu Ira, bahasa gregetan gitu. Kamu tuh bukan nggak tahu loh yang mana yang benar, mana yang tidak. Karena dulu tuh kamu udah berlomba dengan hal-hal yang baik. Tetapi, nah ini, jadi ada dua, perbuatan baik itu perbuatan baik versi manusia atau karena dipimpin oleh roh. Karena kalau kita berbuat baik dengan versinya manusia, berarti itu dari keinginan daging. Tetapi kalau dikatakan di ayat 13 ini kita merdeka, artinya semua yang kita lakukan itu otomatis keluarnya baik. Karena apa? Perbuatan daging tidak ada yang melawan kehendak Allah. Perbuatan daging pasti semuanya melakukan hal-hal yang di luar dari apa yang Tuhan mau. Pasti semua keinginan itu melawan seluruh kehendak dan kedaulatan Tuhan. Tapi semua kehidupan, hal-hal yang kita lakukan dipimpin oleh roh, pasti itu sangat berkenan dan sejalan paralel dengan apa yang Tuhan mau. Kan udah dibilang, jadi jemaat di Galatia ini bisa dikatakan jemaat yang bedel gitu loh. Bukan nggak tahu, tapi masih gitu. Sampai ada kalimat gini, sedikit lagi ragi ya ke-9, sudah menghamirkan seluruh adonan gitu loh. Jadi bukan seluruh orang itu yang melakukan kejahatan, tapi kena begitu banyak penghasutan, pengajaran atau kedegilan hati, ketegaran tengkuk, akhirnya mengamiri gitu adonan itu, mengamiri orang-orang di sekitarnya. Itulah pentingnya, maka dikatakan di sini kalau benar kamu mau hidup dalam kemerdekaan dalam Kristus Yesus sebagai orang percaya, kamu harus meninggalkan, saya pinjam katanya Bu Tirsa, mengerat. Mengerat itu bukan erat diikat, tapi mengerat, mengikis seluruh keinginan dagingmu untuk bisa kamu hidup dipimpin dalam roh dan kebenaran. Jadi di sini ayatnya memang dalam, dipen banget. Kita nggak ada pilihan. Cuma dua, saya juga diberkati oleh Ibu Ira. You mau ikut daging atau
berarti bermusuhan dengan Allah, bersekutu dengan dunia, atau you mau hidup dipimpin oleh roh dan kebenaran. Dan itu hanya bisa hanya bisa dilakukan kalau kita benar-benar menghidupi firman dan hidup dalam roh dan kebenaran dan dituntun oleh Roh Kudus. Karena sebagai manusia pasti nggak mampu. Kita udah lihat jemaat di sini. Bukan mereka nggak tahu cara berbuat baik, bukan mereka nggak tahu harus hidup yang benar, tapi mereka sudah meninggalkan itu. Jadi kayak meninggalkan kasihnya yang mula-mula kepada Kristus Yesus Tuhan. Bukan orang yang nggak tahu cara berbuat baik. Karena udah ditekan di ayat yang ke-7. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Mungkin saya nanti akan dikoreksi atau ditambahi atau diberikan masukan oleh Pendeta Kemal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bu Fani. Jadi banyak hal yang kita pelajari ya dalam firman Tuhan hari ini. Kalau kita lihat, kalau saya lihat, kita bisa melihat nggak? Ada, kalau secara keseluruhan sampai 26 kira-kira ada perbedaan nggak? Maksudnya kalau kita bicara struktur, ya struktur itu dari ayat 1 sampai ayat berapa baru bicara mengenai kita sudah dimerdekakan. Ya. Jadi ada, kalau saya lihat ada ayat 1 sampai 12, ini ada gambaran-gambaran bagaimana mereka itu seperti kita ketahui ya, pada daerah di Galatia itu satu tempat kota di mana orang Yahudinya itu nggak terlalu banyak, sedikit gitu, karena mereka adalah pendatang ya. Mereka adalah pendatang dan ada banyak orang-orang Romawi, khususnya pada, kalau saya ceritanya itu di masa pemerintahan Kaisar Claudius ya, pemerintahan Kaisar Claudius. Nah, itu, dan ini adalah pelayanan Rasul Paulus yang pertama saya lihat di dalam cerita. Oh ya, yang pertama gitu, di mana dia tinggal di sana 1 sampai 2 tahun. Dia melayani orang sana, dan mereka, ketika mereka kan kita tahu ya, orang Yahudi, orang Romawi itu mereka percaya juga. Claudius itu menganggap bahwa dia itu juru selamat gitu. Dia itu kaisar yang luar biasa. Dia itu seperti dewa gitu. Dan orang Yunani ada banyak dewa-dewa yang mereka sembah gitu. Dan makanya waktu itu orang-orang khusus Yahudi mereka bikin sinagog di daerah Galatia. Mereka tempat ibadah. Jadi banyak pengaruh-pengaruh dari luar masuk ke dalam gitu. Makanya ini adalah ayat 1 sampai 12, ada satu buku dikatakan bahwa itu adalah gambaran si penghasut. Mereka sudah antara kepercayaan Yahudi sama sudah terkontaminasi begitu, sudah tercampur. Makanya Rasul Paulus datang ke Galatia, dia mau menyampaikan ini Injil yang lain, Injil yang dia berusaha untuk memecahkan konsentrasi itu. Banyak orang-orang Yahudi pada umumnya di situ, dia bilang kan banyak orang-orang Yunani yang orang-orang itu mau mengikuti Yesus, orang-orang Romawi mau mengikuti Yesus. Tetapi ditahan oleh ini, oh ya enggak, you mesti sunat lah, mesti banyak peraturan-peraturan sehingga menghalangi mereka itu untuk menerima Injil gitu. Jadi itu makanya ayat 13 ini bertolak di ayat 13 ini, dari 1 sampai 12 ini bahwa gambaran-gambaran orang-orang yang setengah-setengah gitu. Ada gambaran si penghasut kalau dalam satu buku yang saya baca. Dan 13 dia bilang di sini, katakan jelas dia, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kita telah dipanggil. Jadi mereka ini sudah dipanggil, bukan baru mau dipanggil ya. Namun, ya kan, kalau saya memang intinya di ayat 13 ini gitu. Bagaimana merubah yang dahulu kita masih ragu-ragu karena banyak pengajaran-pengajaran dari luar yang notabene menggabungkan antara keselamatan yang diberikan orang lain dan diberikan Tuhan di dalam Injil ini ya. Di situ dikatakan, namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu
sebagai satu kesempatan untuk hidup dalam dosa. Yang pertama, mereka sudah dipanggil, ya. Mereka sudah dipilih, ya. Tetapi untuk karena kita sudah dipilih, jadi jangan melakukan dosa lagi. Di situ dikatakan, ya. Jangan melakukan dosa lagi, melainkan layanilah orang akan orang lain dengan kasih, ya. Di sini memang apa ya? Tadi udah diterangkan oleh Tirsa sampai ayat 26. Tetapi saya lihat intinya ini di sini gitu. Bagaimana perubahan dari ajaran Rasul Paulus. Rasul Paulus kan apa yang diajarkan? Rasul Paulus mengajarkan bahwa akan ada kerajaan Allah akan turun, ya. Kerajaan Allah akan datang melalui siapa? Melalui manusia, yaitu siapa? Yaitu kita, ya, yang bicara mengenai apa? Mengenai gereja Tuhan. Ini bicara mengenai gereja mula-mula juga, bahwa mereka ini, jadi di situ dikatakan kita dipanggil untuk jangan mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan, melainkan layanilah seorang yang pada lain, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, kasihilah sesama manusia. Itu semuanya tercakup dalam situ. Kita harus saling mengasihi, ya. Taurat, kasihlah sesama manusia seperti apa? Seperti dirimu sendiri. Oke. Jadi yang kita belajar di sini, kemerdekaan dalam Kristus tidak hanya kemerdekaan, tetapi untuk kemerdekaan orang lain juga. Dan saya catat di sini dengan menyatakan kasih, kemerdekaan untuk kita yang bersyarat dan bertanggung jawab. Tidak boleh kita ketika kita dimerdekakan, kita punya tanggung jawab, jangan terlena gitu oleh kemerdekaan itu. Kemerdekaan diberikan untuk kita, untuk apa? Untuk melayani Tuhan, bukan untuk membeda-bedakan, oh ya gua ini orang Yahudi, ya bukan orang Yahudi. Kalau dalam ini, gua ini udah lahir baru, atau orang lain kita membedakan gereja-gereja lain, bukan begitu. Tetapi untuk melayani Tuhan, mengasihi sesama. Ketika kita melayani Tuhan, mengasihi sesama, ya. Kemerdekaan diberikan bukan untuk melakukan dosa. Kembali lagi, ya. Ini ayat ini berkali-kali dengan itu, istilah dosa itu keinginan daging, ya. Ada tadi saya baca itu. Paulus mengingatkan kita, musuh kita adalah apa? Keinginan daging itu, ya. Ada banyak tuh, percabulan lah, apalah, segala macam. Meskipun kita sudah dimerdekakan dalam Tuhan, namun sering jatuh dalam ikatan kedagingan kita, ya. Roh penurut tetapi daging itu lemah gitu. Jadi ada keinginan daging yang bisa menjatuhkan kita. Kita masih terbelenggu ketika kita bilang kita masih terbelenggu dengan dosa, kecongkakan, ya. Paulus menekankan hukum kasih, ya. Makanya untuk kita nggak sombong rohani segala macam, makanya kita di situ dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu, Lukas 10 ayat 27, ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya, dengan segenap jiwamu, kekuatanmu, dan dengan segenap akal budi semua, ya. Dan kasihlah sesama manusia seperti apa? Seperti dirimu sendiri, ya. Ya. Jadi ada beberapa hal yang kita sudah atau kita dipanggil, kembali lagi ayat 13, kita sudah atau telah dipanggil untuk apa? Kembali untuk merdeka, ya. Jika kita jadi jangan pakai kemerdekaan itu, ya, untuk apa? Untuk jatuh dalam dosa, atau kemerdekaan kita untuk membeda-bedakan orang lain, atau kita untuk kita melakukan dosa, ya. Seperti jemaat di Galatia ini, merasa dirinya berharga di mata Tuhan. Ada banyak orang-orang di Galatia, kalau kita lihat secara keseluruhannya, merasa dirinya berharga, dan karena apa? Karena karir atau pekerjaannya bagus, mereka merasa sombong rohani, hartanya banyak, giat melayani Tuhan juga. Konsepnya adalah bagaimana, jadi konsepnya kembali ketika dia sombong rohani. Jadi konsepnya bahwa anugerah Tuhan itu
yaitu merujuk pada apa yang telah dihasilkan oleh mereka, karena mereka melakukan banyak untuk Tuhan, ya. Tidak ada, jadi di sini ada dikatakan tidak ada sumbangsi dan kebaikan kita buat kita layak untuk diselamatkan. Jadi usaha kita nggak ada, kembali lagi ya. Usaha kita nggak ada untuk kita diselamatkan. Semua adalah karena apa? Anugerah Tuhan, ya. Oke, ada yang tambahan lagi di sini? Ya, Mami kali ya, yang terakhir Mami dulu. Oke, silakan. Shalom semuanya, Pastor Kemal dan semuanya. Kasih, Mami, silakan. Luar biasa ya, sebenarnya semua sudah kita bahas semuanya dengan sempurna dari Pastor Kemal, Ibu Weni, Ibu Ira, terlebih Ibu Tirsa juga, Lisa. Jadi yang saya ambil di sini ialah dari mulai Galatia 5 ini, dari ayat 1 sampai 26 ini luar biasa memang. Ini makanan keras bagi kita orang percaya. Jadi hanya Roh Kudus memampukan kita. Saya ambil di ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi kalau kita hidup oleh rebel, kita hidup jadi orang. Jadi kita harus benar-benar sungguh-sungguh, jangan sampai hidup menurut roh, menurut daging, tapi menurut roh. Segala sesuatu yang manis, yang indah itu semuanya ada dalam kita kalau hidup menurut roh. Jadi kita harus memiliki buah-buah roh. Nomor 1, penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera. Semua itu sudah ada 9. Penuh dengan kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, kekuasaan diri. Itu kalau kita tidak ada dalam penuh dengan buah-buah roh, tidak ada satu pun kita berkenan di hadapan Tuhan. Jadi berjuanglah kita mati-matian. Jangan ikuti apa yang kata daging, tapi oleh roh, supaya kita sempurna seperti Tuhan Yesus, sama seperti Kristus, sempurna seperti Bapa di surga. Itu tidak gampang, itu proses. Jadi kita setiap hari harus takut Tuhan, cinta Tuhan, baca firman, merenungkannya. Roh Kudus tolonglah mampukan kami melakukan. Karena sedikit pun tidak ada hasil karya kita tuh. Hanya karena kasih karunia Tuhan Yesus melalui penyaliban dia di atas kayu salib, serahkan tubuhnya, darahnya, semuanya sampai dia rela mati di kayu salib. Jadi kita pun sebagai manusia yang diciptakan dari daging, kembali kepada daging, tapi dari tanah, karena diciptakan dari tanah, karena kita ini adalah dust in dust, dust within dust. Jadi kita harus tahu diri seperti aku ini Tuhan. Jadi kita semua orang percaya, jangan sampai sedikit kita seperti orang dunia, tapi berubah oleh pemberian puji kita. Yaitu pertama, firman Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa, akal, budi, kekuatan. Dan kasih samamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan musuh pun kalau kita harus mengasihi dia, bukan dengan kata-kata, dengan perbuatan itu dengan kasih. Itu adanya kita hanya berfokus hanya kepada Tuhan Yesus saja. Karena Roh Kudus mampu menolong kita hanya dalam nama Tuhan Yesus. Sempurna pertolongan buat kita. Haleluya. Amin. Jadi kita pelaku firman. Supaya kita menjadi garam, menjadi terang. Pertama menjadi berkat bagi kanan kiri, bagi keluarga, orang seiman. Baru kanan kiri buat belakang kita atau tetangga kita. Amin. Jadi Allah Roh Kudus. Tidak satu pun dapat kita lakukan itu tanpa oleh pertolongan dari Roh Kudus. Kalau Roh Kudus adalah penolong kita yang sempurna. Amin. Oh haleluya. Jadi kita hanya hidup menjadi pelaku firman, bukannya pendengar saja. Dan berusahalah melakukannya setiap dari mulai kita hidup sampai Tuhan Yesus datang, Maranatha. Tuhan Yesus berkat kita semua. Haleluya. Amin. Terima kasih Mami. Ya. Jadi untuk kita menghidupkan kebenaran yang sejati dalam kehidupan kita perlu roh. Roh adalah agen yang efektif untuk menghidupkan kebenaran kita di dalam hati kita. Jadi tadi ada banyak buah-buah roh yang kita belajar ya. Jadi ketika kita orang yang dipimpin oleh roh adalah orang yang bukan sekedar lepas dari hukum, tetapi menjadi orang yang menghasilkan buah. Bagaimana kita mau berbuah ketika kita bisa berbuah ketika kita dipimpin oleh roh. Maka tema kemerdekaan ini, bahwa kemerdekaan kita harus tahu persis, kemerdekaan telah Tuhan berikan kepada kita. Jadi jangan sampai kita terikat lagi oleh hukum-hukum hukum-hukum yang dunia tawarkan. Oh, nggak boleh beginilah, nggak boleh begini, bukan hukum pemerintah ya, begitu.
Silakan, ada lagi? Mungkin ada tambahan dari Tirsa juga. Bu Tirsa, luar biasa firman Tuhan. Kalau saya mengucap syukur ya dengan perbendaharaan yang cukup kaya ya. Pagi hari ini saya mendapatkan banyak hal. Juga kemarin saya ke Pastor kayak mengenai materi yang sampaikan. Ya, seperti itu yang kita dan kita gereja. Namun ketika kita berbicara sharing seperti ini, banyak sekali berkembang, dan yang saya menarik pada pagi hari ini pernyataan walking in spirit. Itulah yang kita rindukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang ya, sebagai orang-orang yang diberkati. Kita selalu berpikir atau berpandangan bahwa setiap harinya kita harus walking with spirit. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mungkin ada tambahan lagi. Ini masih ada 2 menit sebelum kita tutup. Jadi walking in the spirit itu berjalan dengan roh, ya, membawa kita pada kebenaran. Oke, silakan, ada lagi sebelum saya tutup. Jadi kita tidak terpengaruh oleh kita berdasarkan firman Tuhan. Banyak tafsiran-tafsiran yang kita tahu di dunia ini, nggak boleh beginilah, nggak boleh beginilah, harus beginilah. Tetapi kembali lagi, apa kata firman Tuhan? Ya, apa kata firman Tuhan? Banyak orang bilang, oh ya, Tuhan berbicara sama saya begini-begini. Oh ya, bagus gitu. Apakah sesuai dengan firman Tuhan atau enggak gitu? Kembali lagi, semuanya back to the Bible. Ya. Oke, saya rasa waktu kita sudah selesai. Bagaimana kita dimerdekakan, saya percaya kita semua dimerdekakan. Dan ketika kita sudah dimerdekakan, kita punya Roh Kudus untuk membawa kita kepada jalan kebenaran dan kehidupan. Demikian firman Tuhan hari ini, kita walking in the Spirit, berjalan dengan Roh Tuhan yang menuntun kita. Amin. Baik, terima kasih. Thank you Jesus. Terima kasih Pastor Kemal, Ibu Tirsa, Ibu Ira, Mami, Ibu Dr. Weni, Ibu Ira, semua terima kasih. Kita selesai dalam rangkuman ibadah morning devotion kita pagi hari ini. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kembali kami masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua pemberitaan firman sepanjang pagi ini Tuhan. Ujian penyembahan, pemberitaan firman, dan sharing firman ini. Biarlah Tuhan semuanya ini akan termaterai dalam hati kami, oleh kuasa Roh Kudus dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman, orang yang hidup merdeka menurut kebenaran Tuhan, hidup merdeka menurut segala sesuatu yang Tuhan tuntut, hidup merdeka sesuai dengan perkenanan Tuhan, yaitu dipimpin oleh Roh. Walking by Spirit, walk by Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami masuk dalam semua rangkaian aktivitas kami sepanjang hari ini, kami akan dipimpin dan dituntun oleh semuanya penyertaan pertolongan Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami mengucap syukur dan terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Firman Tuhannya, terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Goodbye. Terima kasih. Selamat beraktivitas ya semua.